mata kuliah budgeting kali ini, disclaimer aja ya teman-teman sebelum mengerjakan soal, kita di sini, sama-sama belajar aja, kalau ada salah dalam perhitungan ataupun, dalam hal apapun, bantu koreksi oleh teman-teman. Jadi kita di sini, sama-sama belajar aja. Nah, kita langsung aja ya kita masuk ke soal. Jadi sebelum kita masuk ke soal, di sini disebutin, eee, bentar, di sini disebutin di soal, X itu kan di soal itu tuh nanti ada X ya. Nah, X di sana itu merupakan angka terakhir, NPM. Jadi di sini aku mengerjakan sesuai, NPM, aku sendiri gitu. Oke. Oke, di sini aku menggunakan NPM aku sendiri yaitu 233402101. Jadi langsung ke soal aja. Untuk soal nomor satu, rencana penjualan produk A selama semester 2 tahun 2025 dari Recording in progress. karya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita, salin dulu untuk, rencana penjualan semester 2 ini. Untuk Juli itu rencana penjualannya 2.400, untuk Agustus rencananya penjualannya 2.500, September 2.600, Oktober 2.700, November 2.800, dan Desember 2.500. Lalu di soal, disebutkan bahwa distribusi penjualan produk A itu, di Jawa Barat 70% dan Jawa Tengah 30%. Kita pindahkan ke sini 70% dan 30%. Nah, selanjutnya, di soal juga disebutkan bahwa persediaan akhir bulanan yang dikehendaki paling tidak 4x% dari taksiran penjualan bulan berikutnya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa X di sana itu adalah angka terakhir dari NPM. Jadi di sini aku menggunakan angka 1 karena angka terakhir NPM aku 1, jadi 41% dari taksiran penjualan, bulan berikutnya. Selanjutnya untuk persediaan barang jadi pada tanggal 1 Juli adalah 1.000 X unit. Jadi di sini aku menggunakan, X-nya itu 1, maka jadi persediaan awal 1 Julinya itu 1.010 unit. Oke, langsung aja ke yang diminta dari, soal nomor satu, yaitu menyusun anggaran penjualan semester 2 tahun 2025 berdasarkan daerah. Ya, sebentar. Nah, jadi kita tinggal hitung saja. Kita mulai dari yang Jawa Barat terlebih dahulu. Tadi disebutkan di soal kan Jawa Barat itu 70%. Kita tinggal kalikan saja ke rencana penjualan yang sudah tadi di eh, eh, apa ya? Yang ada tadi di soal gitu. Nah, kan yang Juli itu tadi rencana penjualannya 2.400, kita tinggal kalikan dengan 70%. 70% kali 2.400 itu sama dengan 1.680. Teman-teman boleh cek sambil hitung ya teman-teman, barangkali ada kesalahan dalam perhitungan, boleh koreksi saja. Nah, untuk yang bulan Agustus itu sama ya seperti yang bulan Juli, kita tinggal kalikan dengan 70%. Jadi 70% dikali 2.500 sama dengan 1.750. Selanjutnya di bulan September, 70% dikali 2.600 sama dengan 1.820. Yang bulan Oktober juga sama, 70% dikali 2.700, sama dengan 1.890. Selanjutnya, yang bulan November juga sama, seperti itu. Untuk cara perhitungannya tinggal dikalikan 70% saja. Sekali lagi ya teman-teman, yang 2.400, 2.500, 2.600, 2.700, 2.800, 2.500 itu diambil dari rencana penjualan unit yang di sini. Kayak gitu. Nah, setelah kita, dapat hasilnya yang daerah Jawa Barat, kita hitung yang Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Tengah ini kan, distribusi penjualannya itu tadi yang disebutkan di soal 30%. Nah, maka kita tinggal kalikan saja rencana penjualan unit yang, ini dikali 30%.
Sama halnya tadi yang Jawa Barat kan. Kalau yang Jawa Barat kan dikali 70%. Nah, yang tengah ini Siapa ya, siapa PLN? PLN. Ya sama. Tapi ieu. oke. Kita tinggal kalikan saja yang bulan Juli 30% dikali 2.400 itu sama dengan 120. Terus yang Agustus 30% dikali 2.500 sama dengan 750. Yang bulan September itu 30% dikali 2.600 sama dengan 780. Bulan Oktober 30% kali 2.700 sama dengan 810. Yang bulan November 30% dikali 2.800 sama dengan 840. Yang bulan Desember 30% dikali 2.500 sama dengan 750. Sekali lagi teman-teman aku ingatin ya, apa, bila ada kesalahan dalam perhitungan teman boleh langsung on mic saja untuk mengkoreksi. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari, perhitungan tadi yang di Jawa Barat ini, bentar. Nah, setelah kita mendapatkan hasil perhitungan tadi dari distribusi penjualan berdasarkan daerah, yang ini kita tinggal, masukkan ke dalam tabel, anggaran penjualan semester 2 tahun 2025 berdasarkan daerah. Jadi hasilnya tuh ini, kita tinggal yang Jabar kita, salin ke sini, yang Jawa Tengah kita, salin di sini, gitu. Nah, kita, jumlahkan dari, setiap bulannya, keseluruhan bulannya di semester 2 ini. Nah, untuk rencana penjualan itu tuh jumlahnya 15.500. Nah, untuk Jawa Barat itu jumlahnya 10.850 dan untuk Jawa Tengah itu jumlahnya 4.650 gitu. Jadi, teman-teman boleh bantu hitung juga ya, kalau misalkan, ada kesalahan dalam penjumlahannya, kayak gitu. Mungkin, sampai sini dulu, ada yang ingin tanyain dulu nggak? Ada yang ingin tanyain dulu nggak teman-teman? Oke, mungkin dirasa aman ya, kita lanjut aja ke eee, yang nomor 2 tapi masih soal nomor 1 tapi, ini nomor 2. Nah, diminta di nomor 2 ini menyusun anggaran produksi semester 2 tahun 2025. Nah, caranya kita, hitung dulu persediaan akhirnya. Nah, cara menghitung persediaan akhirnya tadi kan di soal kita, ini sudah ditentukan bahwa persediaan akhir itu 41% dari taksiran penjualan berikutnya. Nah, kenapa 1? Karena tadi di soal juga disebutin ya, X-nya itu merupakan, angka terakhir NPM. Jadi karena NPM aku angkatannya 1, jadi di sininya X-nya aku isi 1, jadi 41%, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Karena tadi, persediaan akhirnya itu kita 41% dari taksiran penjualan bulan berikutnya, maka kita tinggal kalikan saja rencana penjualan yang 2.400, 2.500, 2.600, 2.700, 2.800, 2.500 ini kita kalikan dengan 41%. Nah, yang bulan Juli kita kalikan 41% dikali 2.500 sama dengan 1.025. Nah, yang bulan Agustus 41% dikali 2.600 ini sama dengan 1.066. Yang bulan September sama halnya ya, dikalikan dengan 41% itu sama dengan
1.107 dan seterusnya. Ini juga sama. Teman-teman boleh bantu menghitung ya teman-teman. Takutnya ada kesalahan dalam perhitungan atau nah, kenapa Juli ini dikali 2.500? Karena ini 2.500 itu merupakan rencana penjualan di bulan Agustus, teman-teman. Karena kan tadi disebutin ya bahwa persediaan akhirnya itu 41% dari taksiran penjualan bulan berikutnya. Nah, kan bulan berikutnya setelah Juli itu kan Agustus ya. Nah, jadi kita tinggal kalikan saja 40 yang bulan Juli ini 41% dikali rencana penjualan di bulan Agustus 2.500 kayak gitu. Sama halnya dengan yang Agustus. Sama halnya dengan yang Agustus. Yang Agustus ini 41% dikali rencana penjualan bulan bulan September. Nah, bulan September ini 2.600, tinggal dikali 41% sama dengan 1.066 kayak gitu. Nah, yang bulan September juga sama dikali bulan berikutnya. Jadi 41% dikali rencana penjualan bulan Oktober, itu bulan Oktober itu 2.700 sama dengan 1.107. Dan yang bulan Oktober pun sama dikali rencana penjualan yang bulan November 2.800 sama dengan 1.148. Yang bulan November pun sama dikali yang rencana penjualan bulan Desember. Jadi 41% dikali 2.500 sama dengan 1.025. Nah, untuk bulan Desember ini karena emang tidak ada data penjualan di bulan Januari 2026, maka si persediaan akhirnya itu kita bisa diasumsikan sama dengan bulan November. Jadi untuk persediaan akhir bulan Desember itu kita bisa asumsikan sama dengan persediaan akhir di bulan November, yaitu 1.025 gitu. Nah, selanjutnya untuk persediaan awal seperti yang sudah dijelasin mungkin ya di kelas, bahwa persediaan awal itu sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya kayak gitu. Nah, kita tinggal pindahkan saja ke tabel gitu. Nah, untuk apa sih kolom penjualan ini kita isi dengan tadi yang rencana penjualan yang 2.400, 2.500, 2.600, 2.700, 3.800, 2.500 dan jumlahkan gitu. Nah, untuk persediaan akhir kita ambil dari hasil perhitungan tadi yang ini nih, teman-teman. Untuk persediaan akhir kita pindahkan dari sini. Jadi untuk 1.025 itu di bulan Juli, yang Agustus 1.066, yang September persediaan akhirnya 1.107, yang Oktober 1.148, November 1.025, Desember. Nah, karena tadi kita asumsikan bahwa persediaan akhir di bulan Desember itu sama dengan November karena kan tadi persediaan akhir itu 40% dari taksiran penjualan berikutnya. Karena data di penjualan bulan Januarinya itu tidak diketahui, maka kita bisa asumsikan bahwa si persediaan akhir di bulan Desember itu sama dengan persediaan akhir di bulan November, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk kolom ini sebenarnya kita ambil dari persediaan akhir yang ini teman-teman 1.025 kayak gitu. Nah, untuk persediaan awal, sebelum masuk ke persediaan awal, untuk kolom jumlah ini hasil penjumlahan dari penjualan ditambah persediaan akhir, teman-teman. Jadi ini sama ini tuh ditambah hasilnya di kolom jumlah ini kan 2.400 ditambah 1.025 itu sama dengan 3.425. 2.500 ditambah 1.066 itu sama dengan 3.566, sama halnya dengan bulan-bulan berikutnya kayak gitu, tinggal dijumlahkan saja itu mah. Nah, untuk persediaan awal untuk mengisi persediaan awal ini kita lihat nih ketentuannya bahwa persediaan awal itu sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya gitu.
Jadi kan tadi di soal udah diketahui ya bahwa persediaan awal bulan eh, Juli di awal bulan ini 1.010 unit. Kita tinggal pindahkan saja untuk persediaan awal bulan Juli. Jadi 1.010 unit ini didapat dari soal ya teman-teman. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya kita lihat saja di persediaan akhir. Nah, kan tadi di apa ya? Di ketentuannya ini kan persediaan awal itu sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Nah, untuk bulan Agustus ini kita lihat persediaan akhir di bulan Juli yaitu 1.025. Kita tinggal pindahkan saja ke sini teman-teman, 1.025. Nah, sama halnya yang September. Kita tinggal pindahkan dari yang persediaan akhir bulan Agustus jadi persediaan awal bulan September kayak gitu. Yang bulan ini juga sama yang Oktober dilihat dari persediaan akhir bulan September. Jadi persediaan akhir bulan September itu sama dengan persediaan awal di bulan Oktober. Begitupun yang November itu dilihat dari persediaan akhir bulan Oktober dan yang yang Desember juga dilihat dari persediaan akhir bulan November. Nah, untuk kolom jumlah ini dilihat dari ini persediaan awalnya teman-teman. Jadi tinggal pindahkan saja ke kolom ini kayak gitu. Nah, untuk mengisi kolom produksi ini, untuk mengisi kolom produksi itu kita tinggal eh, penjualan ditambah persediaan akhir hasilnya ini. Nah, di penjumlahan hasil penjumlahan dari penjualan ditambah persediaan air itu tinggal dikurangi persediaan awal. Nah, hasilnya 2.415. Coba teman-teman hitung. Kalau misalkan ada kesalahan, koreksi aja. Nah, jadi produksi itu didapat dari penjumlahan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal gitu teman-teman. Nah, kan ini nih, kolom jumlah ini kan udah khas teman-teman. Nah, kolom jumlah ini kan udah hasil dari penjualan ditambah kolom jumlah ini udah merupakan hasil dari penjualan ditambah persediaan akhir. Nah, kita tinggal kurangkan saja dengan ini, dengan persediaan awal. Ini tinggal dikurangi 3.425 itu dikurangi 1.010 sama dengan 2.415. Sama halnya dengan bulan-bulan berikutnya itu tinggal kita kurangi saja dari penjumlahan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal kayak gitu teman-teman. Itu hasilnya bisa diisi di kolom produksi kayak gitu. Nah, ini 2.415, 2.541, 2.641, 2.741, 2.677, dan 2.500 itu merupakan hasil dari penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal gitu teman-teman. Nah, ini tuh yang 15.515 itu penjumlahan dari semua produksi di semua bulan gitu. Jadi 2.415 ditambah 2.541 ditambah 2.641 ditambah 2.741 ditambah 2.677 ditambah 2.500 hasilnya 15.515 kayak gitu teman-teman. Mungkin sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan nggak? Barangkali kecepatan atau ada yang masih kebingungan, boleh on mic aja teman-teman. Kita sharing. Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Itu yang di persediaan awal di tabel, kan yang penjualan jumlahnya itu 15.500 tuh dari
jumlah Juli sampai Desember kan. Kalau misalkan di persediaan akhir itu kenapa bisa 1025 gitu? Nggak apa, nggak hasil dari bulan Juli sampai bulan Desember. Oke, yang ini ya? Ya, yang ini? Yang ini bukan? Iya, yang 1025 di persediaan akhir Nah, jumlahnya. untuk 1025 itu karena emang ketentuannya gitu, bukan dijumlahin dari semua bulan gitu. Jadi 1025 itu kita ambil dari persediaan paling akhir di bulan terakhir yaitu bulan Desember 1025 kayak gitu. Cukup nggak? Atau masih kebingungan? Cukup. Nah, begitupun sama dengan yang persediaan awal nih. Yang persediaan awal ini diambil dari persediaan awal di bulan yang paling awal, yaitu 1010, kayak gitu. Jadi untuk persediaan akhir dan persediaan awal itu kita nggak dijumlahin semua bulan, tapi itu ngambil dari persediaan akhir ngambil dari persediaan akhir di bulan terakhir dan persediaan awal itu ngambil dari persediaan awal bulan yang pertama gitu. Barangkali ada lagi yang ingin tanyain nggak? Oke, kita lanjut aja. Untuk soal nomor 1 itu udah selesai ya teman-teman. Jadi untuk anggaran produksi semester 2-nya itu eh, untuk anggaran produksi semester 2 tahun 2025 itu hasilnya 15.515. Tuh. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini sebenarnya lanjutan dari soal nomor 1, teman-teman. Nah, kan di soal itu diketahui ya bahwa kebutuhan baku untuk membuat satu unit produk A itu adalah untuk bahan baku D itu 3 kg unit, untuk bahan baku E itu 5 kg unit, dan untuk bahan baku F 7 kg per unit, kayak gitu. Nah, untuk harga persatuannya ini tuh di setiap harganya itu kan ada X ya. Nah, itu sama balik lagi ke yang tadi ketentuannya X itu diambil dari angka terakhir NPM. Nah, karena angka terakhir NPM aku 1, jadi untuk harga bahan baku D itu Rp1.100, bahan baku E Rp2.100, dan bahan baku F Rp3.100 kayak gitu, teman. Nah, selanjutnya diketahui juga di soal bahwa persediaan bahan baku per 1 Juli 2025 itu sama ya, karena di setiap persediaannya itu ada X, jadi kita ngambil dari X-nya itu dari NPM. Jadi bahan baku D-nya itu 61.000 unit, bahan baku E-nya itu 71.000 unit, bahan baku F-nya 77.100 unit. Nah, untuk di soal yang tabel ini tuh merupakan persediaan bahan baku pada akhir bulan. Jadi untuk bahan baku D persediaan pada akhir bulannya untuk bulan Juli 60.000 kayak gitu. Untuk bahan baku E 71.000 dan bahan baku F 92.000. Nah ini mah sebenarnya mengambil dari soal ya teman-teman. Barangkali dari teman-teman ada yang nanya itu tabel apa gitu kan. Itu tuh merupakan persediaan bahan baku pada akhir bulan kayak gitu. Nah, diminta di nomor 2 untuk di soal 2 nomor 1 ini dimintanya itu anggaran kebutuhan bahan baku selama semester 2 tahun 2025.
Nah, nah, oke lanjut ya. Jadi dimintakan di soal 2 nomor 1 ini anggaran kebutuhan bahan baku selama semester 2 tahun 2025. Semester 2 tahun 2025. Nah, eee, kita lihat di pembahasannya, kita bikin tabel dulu seperti ini teman-teman. Nah, untuk produksi itu ngambil dari untuk kolom produksi ini kita, tinggal pindahkan dari hasil yang nomor 1 tadi teman-teman, di yang ini nih. Kita tinggal pindahkan saja ke kolom produksi yang nomor 1 di soal 2 ini. 2.415, 2.541, 2.641, 2.741, 2.677, dan 2.500 itu tuh didapat dari, hasil tadi nomor 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mengerjakan untuk bahan baku terlebih dahulu. Nah, untuk SPM-nya ini kita lihat di soal dari kebutuhan bahan baku. Nah, untuk bahan baku D ini kan 3 kilogram per unit ya teman-teman. Kita tinggal pindahkan nih ke sini 3 kilogram per unit. Nah, jadi untuk SPM bahan baku D itu 3 teman-teman. Nah, untuk totalnya ini tuh didapat dari 2.415 dikali 3. Hasilnya untuk bulan Juli 7.245, untuk bulan Agustus 7.623, untuk bulan September 7.923, untuk bulan Oktober 8.223, dan untuk bulan November Desember pun sama ya teman-teman, tinggal dikali 3, produksi dikali SPM itu hasilnya ini teman-teman, kayak gitu. Nah, sama halnya untuk bahan-bahan baku E, kita lihat SPM-nya dari soal. Untuk bahan baku E itu 5 kilogram per unit. Nah, kita tinggal pindahkan ke sini. Bentar, bentar. 5 kilogram per unit itu. Nah, itu kita tinggal kalikan saja, jadi produksi dikali SPM bahan baku E. Jadi 2.415 dikali 5, untuk bulan Juli itu hasilnya 12.075, untuk bulan Agustus 12.705, untuk bulan September 13.205, dan seterusnya. Kayak gitu, kita tinggal kalikan saja produksi dikali SPM, kayak gitu. Nah, sama halnya dengan bahan baku F, teman-teman. Di soalnya kan untuk bahan baku F ini 7 kilogram per unit. Kita tinggal pindahkan saja ini 7. Kita tinggal kalikan produksi dikali SPM bahan baku F yaitu 7. Totalnya total yang bulan Juli itu kita tinggal kalikan 2.415 dikali 7, hasilnya 16.905. Agustus hasilnya 17.787, dan yang bulan September dan seterusnya teman-teman boleh lihat hitung ya. Kalaupun ada salah bantu koreksi saja teman-teman. Dan kita jumlahkan nih teman-teman untuk semua total di bulan semua bulan itu kita jumlahkan hasilnya 46.545 untuk bahan baku D, untuk bahan baku E 77.575, dan untuk bahan baku E 108.605, kayak gitu. Barangkali sampai sini dulu ada yang ingin ditanyain ya teman-teman.
Ada yang ingin ditanyain dulu? Ada atau jika dirasa cukup kita, lanjut aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 2-nya. Di soal 2 ini sebenarnya lanjutan juga. Jadi, untuk nomor 2 ini diminta anggaran pembelian bahan baku D selama semester 2 tahun 2025. Jadi ini kita tinggal, hitung yang bahan baku D-nya saja teman-teman, jangan semua bahan baku kita, hitung anggaran pembeliannya, karena dimintanya di soal, bahan baku D saja gitu. Jadi kita hitungnya yang bahan baku D, gitu. Nah, untuk, kebutuhan ini kita Di didapat dari tadi teman-teman, dari sini untuk kolom kebutuhan ini. Nah, untuk kolom kebutuhan ini, kita tinggal pindahkan saja dari kolom total bahan baku D, itu. Kita tinggal pindahkan ke kolom kebutuhan. Nah, untuk kolom persediaan akhir itu didapat dari soal. Kita lihat di persediaan bahan baku pada akhir bulan. Nah, untuk bahan baku D, kita tinggal pindahkan yang ini karena tadi kan di soal dimintanya itu anggaran pembelian bahan baku D-nya saja, kayak gitu. Kita tinggal pindahkan ke kolom persediaan akhir, kayak gitu. Nah, untuk kolom jumlah ini sebenarnya teman-teman tinggal ditambahkan. Bentar. Jadi untuk, kolom jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari, kolom kebutuhan ditambah persediaan akhir gitu. Jadi untuk bulan Juli itu ditambahkan, kebutuhan bulan Juli kan 7.245 ditambah persediaan akhir bulan Juli 60.000 sama dengan, hasilnya 67.245. Sama halnya dengan bulan-bulan berikutnya, kita tinggal tambahkan saja dari, kolom kebutuhan ini ditambah persediaan akhir, kayak gitu. Nah, untuk, persediaan awal untuk persediaan awal untuk persediaan awal bulan Juli, itu kita lihat dulu nih teman-teman, dari soal. Nah, persediaan bahan baku 1 Juli 2025. Nah, ini tuh merupakan persediaan awal gitu. Nah, untuk bahan baku D, kita tinggal ambil yang 61.000 unit. Jadi, untuk bahan baku E dan bahan baku F, kita abaikan saja. Karena dimintanya di soal itu hanya bahan baku D saja. Nah, kita tinggal pindahkan nih, persediaan awal, bahan baku D itu 61.000. Tuh. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya, kita tinggal lihat saja dari, persediaan akhir. Karena kan tadi di soal nomor 1 kan disebutkan ya, bahwa persediaan awal itu merupakan persediaan akhir bulan sebelumnya, kayak gitu. Nah, untuk persediaan awal bulan Agustus, itu dilihat dari persediaan akhir bulan Juli. Nah, untuk, bulan September, ini dilihat dari persediaan akhir bulan Agustus. Persediaan awal bulan Oktober, dilihat dari persediaan akhir bulan September.
Nah, untuk persediaan awal bulan November dilihat dari persediaan akhir bulan Oktober, dan bulan Desember pun sama dilihat dari bulan sebelumnya itu bulan November, persediaan akhir bulan November kayak gitu. Nah, untuk unit, sebelum masuk ke unit kita jumlahin dulu. Jumlahin dulu dari kebutuhan. Kebutuhan ini penjumlahannya dari sini semua kita jumlahkan, hasilnya 46.545, dan untuk persediaan akhir juga hasilnya 64. Seperti yang disebutkan tadi ya, bahwa persediaan akhir ini kita nggak jumlahin semuanya, tapi dilihat dari persediaan akhir bulan terakhir gitu. Nah, untuk penjumlahan ini kita jumlahkan juga semuanya. Untuk persediaan awal ini diambil dari persediaan awal bulan pertama, begitu. Nah, untuk selanjutnya di unit ini sebenarnya untuk mencari unit ini sama halnya dengan tadi mencari produksi, teman-teman. Produksi di nomor 1 ini. Nah, nah, sama halnya dengan mencari produksi di nomor 1 itu, kita tinggal jumlahkan saja dari kebutuhan ditambah persediaan akhir, terus dikurangi persediaan awal, tinggal dikurangi. Jadi kan ini kolom jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari kebutuhan ditambah persediaan akhir. Nah, kita tinggal kurangkan nih kolom jumlah ini dengan persediaan awal, kayak gitu. Hasilnya itu bisa diisi di kolom unit, kayak gitu. Nah, untuk kolom unit juga kita jumlahkan dari semua bulan, hasilnya 49.545, kayak gitu. Nah, untuk kolom harga per unit itu kita didapat dari soal. Harga per unit itu kita didapat dari soal. Ini teman-teman, di nomor B. Harga persatuan bahan baku. Bahan baku D itu harga satuannya 1.100. Kita tinggal pindahin harga per unitnya yaitu 1.100, kayak gitu. Nah, untuk kolom jumlah di tabel pembelian ini kita tinggal kalikan nih unit dikali harga per unit. Jadi 6.245 dikali 1.100 sama dengan 6.869.500 rupiah untuk bulan Juli. Nah, untuk bulan Agustus itu tinggal dikalikan 8.623 dikali 1.100 itu sama dengan 9.485.300 rupiah. Nah, selanjutnya untuk bulan September dari 8.923 dikali 1.100 sama dengan 9.815.300 rupiah. Begitupun bulan-bulan berikutnya teman-teman tinggal dikalikan unit dikali harga per unit gitu. Hasilnya itu bisa diisi di kolom jumlah itu. Nah, untuk kolom jumlah pun sama teman-teman, kita tinggal jumlahin keseluruhannya sama dengan 54.499.500 rupiah. Jadi untuk anggaran pembelian bahan baku D itu selama semester 2 tahun 2025 54 juta, hasilnya 54.499.500 rupiah. Itu mungkin sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyain nggak teman-teman? Kalau untuk soal nomor 3 ini bisa teman-teman jawab sesuai pemahaman dan pengetahuan teman-teman masing-masing ya, karena memang itu soalnya tentang teori, jadi
teman-teman bisa jawab sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan teman-teman, kayak gitu. Mungkin teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyain dulu nggak? Kalau mungkin, nggak ada yang ditanyain, aku kembaliin lagi ke moderator. Recording stopped. Oke, baik teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya dulu terkait dengan soal UTS?